Sekolah untuk bayi 13 bulan sampai dengan senior school, usia pensiun sampai dengan meninggal. Yang ketiga, dai nasional dan internasional. Juri aksi Indonesia 15 tahun dan tak pernah sahur di rumah. Masya Allah. Dan yang keempat, insya Allah tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 4 Januari 2025, beliau akan berangkat ke Tokyo, Jepang dalam rangka dakwah di 10 kota. Luar biasa ya profilnya. Profil daripada penceramah kita sore ini, Bu, ya. Oke, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita dengarkan siraman rohani Ustadz Wijayanto. Kepada Ustadz, padanya dipersilakan. Iya, bentar. Lagi dipasang. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, fisik. Suara saya cukup jelas. Suara saya cukup jelas. Yang di belakang jelas. Yang di samping jelas. Untuk ibu-ibu jelas. Bapak-bapak jelas. Pak, saya ini biasanya kalau ngecek suara gampang. Dimanapun orang mau ceramah, tausiah, mau idhohah sana itu 85% ada pada kejelasan suara. Dan ngecek suara itu dimanapun Bapak Ibu nanti gampang. Apakah jelas dan tidak dilihat dari feedback jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Karena jawabannya pasti standar di seluruh dunia. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas tolong jawab sejujur-jujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu kalau jelas jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh berarti jelas, sudah jelas aja. Untuk bapak-bapak jelas? Kalau jelas jawab dengan jujur, nggak usah tengok kanan kiri, dan jangan ada ketakutan di antara kita. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Hanya satu yang jawab tidak karena kakinya diinjek sama sebelahnya ini, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Wa qala aidan masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kamasalil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim yarfa'ilahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja al ayah. Shadaqallahu azim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Haji Abdul Adim SIP dan Ibu. Yang saya hormati Ibu Hajah Maryam Rawuh ada, Ibu Hajah Darwis, Ibu Bapak Darwis Nasution. Yang saya hormati Bapak Khalid Imron, yang saya hormati Bapak Yasian Gautama, yang saya hormati Ibu Hajah Betty, yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Bapak Virgo Winda, ya
Virgawinda. Ini tulisannya bagus tapi sulit dibaca ini ya. Ya. Virgawinda, panggilannya siapa? What can I call you? Event. Nah, pakai sejak tadi tak cari nama event nggak ada ini. Yang saya hormati Ibu Bapak Haji Trisna Hidayat, yang saya hormati Ibu Dian, Ibu keluarga pendiri Yayasan, Bapak Kabid Pendidikan, Bapak Kabid Keagamaan, Bapak Ibu tenaga staf edukatif di TK, SD, SMP, atau pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati. Tolong panitia nanti nanti ini mau di fotokopi aja di pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan Allah berkah hidupnya dunia sampai. Yang pertama Bapak, ini PR untuk panitia. Lain kali kalau bikin satu acara itu kalau round table jangan ada yang membelakangi pembicara, karena paling cek tes ya, cek saldo tabungan, cek semuanya, oke. Karena paling tidak enak itu kalau tidak muwajahah, tidak tawajuh, karena orang bicara apalagi tausiah itu harus berhadapan. Nanti ada dua, orang itu berhadapan ketika menuntut ilmu, murid pada guru, kiai pada santri, yang kedua suami kepada istri. Itu kalau bicara harus muwajahah, jadi bertemu muka. Bertemu muka itu gini, jadi kalau Pak Iwan, mohon maaf Pak Iwan dipanggil Bu Tina, Bu Iwan, Bu Tina dipanggil Pak Iwan, tidak boleh hanya begini. Jadi kalau dipanggilnya Tina yang manggil Pak Iwan dari sana, maka ada apa? Nggak boleh. Harus seperti orang buta kalau dipanggil. Orang buta itu kalau dipanggil, misalnya dipanggil Wijayanto yang manggil Pak Iwan, dia akan mencari di mana arah suara. Nggak ada orang buta ngomong gini-gini, gimana kabarnya? Nggak mungkin. Dan itu adab. Adab itu penting. Orang itu kalau nggak beradab sampai lengser loh jabatan masalahnya. Itu hanya karena adab. Karena adab itu di atas ilmu. Nggak ada artinya bikin yayasan pendidikan seperti ini kalau nggak diajari adab. Itulah kenapa kemarin, mohon maaf, pergantian Menteri Pendidikan itu disenangi oleh seluruh yayasan Muslim se-Indonesia karena perubahan kurikulum yang tadinya adab itu nggak masuk di dalam kurikulum. Bahkan agama nyaris tidak ada di pembelajaran. Maka ada. Jadi, tapi yang nggak usah gitu, nanti Tina, ada apa Mas? Nggak usah seperti ini, ya usah. Ya artinya bermuajahah, itu bertemu muka. Karena adab bagi satu amal, itu ibarat wudhu bagi sholat. Bapak Ibu, halo? Halo? Ini nggak responsif sama sekali. Ini saya biasa di hadapan mahasiswa, mohon maaf. Saya hitung-hitung saya 27 tahun jadi dosen di UGM, Pak. Gaji saya 7,5 juta itu semuanya. Saya kasih tahu TKP-nya sekitar 9 juta itu udah itu semua. Padahal tagihan listrik sama handphone saya itu udah. Mudah-mudahan ketua yayasan paham maksud saya. Ya. Bapak Ismanya, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang kalau habis dari kamar mandi segala macam nggak butuh langsung sholat, kira-kira diterima nggak? Enggak, sama dengan orang menuntut ilmu tapi nggak beradab. Ini kajian, tapi ada yang duduk di sana, ada yang gelantungan sana, ada yang mainan di situ. Nanti dapat ilmunya, tapi nggak dapat keberkahan ilmu, nggak dapat pahala. Karena nanti itu adab itu menjadi syarat diterimanya. Apalagi adab kaitan dengan ilmu. Al ilmu imamul amal. Bapak Ibu saking rajinnya, jam 10 udah zuhur, masya Allah luar biasa. Jam 11 sudah asar, boleh diterima nggak kira-kira? Wah, apalagi sejak ulang tahun yang ke-45 ini. Waduh, tahajud itu sehari 5 kali. Pagi tahajud, siang dikit tahajud, sore tahajud. Masya Allah, rajin banget. Diterima nggak? Ustaz, itu udah wudhu di rumah, sudah umur, muka, tangan, hanya kurang kaki.
Sampai di sini diajak sholat, ayo sholat, bentar, saya tak wudhu dulu. Begitu wudhu cuman kaki doang. Lah kok cuman kaki doang, yang lain udah di rumah tadi pagi. Diterima nggak? Itulah karena diperlukan tertib. Tertib bagi satu amal. Makanya saya ajari. Maka lain kali ini. Kedua, kalau bisa merapat. Jadi jangan terlalu jauh. Karena orang yang jauh pasti setannya lebih besar. Karena apa? Nanti saya kasih tahu. Ini sebelum ngisi ini kira-kira 2 jam saya bicara tentang ini. Iya, dokter saya mengenai psikologi, Pak. Jadi saya tahu psikologi. Ya, psikologi itu gampang. Nanti kalau cari istri yang belum nikah tadi, jangan cari wanita yang berkacamata. Ya, karena ada teman psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Mohon maaf. Serius, Pak. Itu terbukti secara empiris, itu teman psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Betul nggak? Dia pisah dengan suaminya 2 minggu nggak masalah. Kacamata nggak ada 2 jam dah kiamat masalah. Betul nggak? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP. Karena wanita di Pulau Mas ini mohon maaf. Sudah di dalam tidur aja, sudah dalam tidur di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya glowing tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ. Masa luar biasa. Nggak ada hubungannya Bu Bendara langsung lepas kacamatanya, nggak ada hubungannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kelemahan kedua ini makanya besok kalau undang saya lagi kalau bisa fokus agak maju dan tolong please deh yang meja-meja depan ini kalau bisa ya, kalau bisa yang bening-bening ya firmannya gitu. Yang pensiunan itu di belakang sana. Ya saya agak fresh gitu loh ya. Ya ini karena zaman Gen Z sudah yang sepuh-sepuh itu jadi pembina, jadi pengawas saja. Karena yang melanjutkan 45 tahun yayasan ini adalah anak-anak muda. Maka yang dikasih itu jangan yang sepuh-sepuh, yang muda-muda ini. Betul nggak? Yang dinaikkan gaji-gajinya itu yang muda-muda itu. Yang pengawas, yang itu sudah cukup, sudah itu semuanya. Betul nggak? Itu cara membahagiakan anak-anak muda itu gitu Pak. Masyaallah. Bapak Ibu, kelemahan kedua tidak hudurul qulub. Forum-forum seperti ini tidak hadirnya hati. Dunia nyata sekarang ini kalah dengan dunia maya. Karena yang duduk di sini belum tentu hati, pikiran dan perasaannya ada di tempat ini. Sekarang ada setan gepeng ini Pak, mohon maaf. Setan gepeng ini sumber segalanya. Sumber segalanya. Perselingkuhan, KDRT, perceraian, virus, semuanya divorce itu dari ini. Judi online, bahkan dagang miras, pengendalian narkoba, semuanya dari sini. Hilangnya jabatan dari sini. Dapat hadiah umroh dan 100 juta ini dari dagang es, teh, semuanya dari sini. Semuanya dari sini. Ini sumbernya. Ini yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Padahal yang sulit dari orang mau bicara. Sebetulnya saya tadinya mau saya bikin infocus pakai PowerPoint gitu supaya nanti sampai. Karena kalau nggak gitu, mohon maaf, sudah capek-capek ngundang saya sini hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, yang belum masuk udah keluar lagi. Masalah. Mending kalau masuk kanan keluar kiri berarti pernah masuk. Ini udah masya Allah. Bagi yang di pojok-pojok, saya udah serius di sini, yang di belakang udah billahi taufik. Bersandaran langsung bismika Allahumma. Saya dengan Pak Iwan di sini, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Masya Allah biasa. Halo. Nah ini namanya nggak responsif. Halo itu jawabannya he. Itu namanya responsif. Halo. He. Halo, he. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he.
Ini kelemahan kedua. Rata-rata orang Indonesia itu malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu saya coba 5 kata, 1 pun nggak ada yang mau respon. Jawabnya semuanya. Makanya nanti kalau kuliah di luar negeri, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, nanti dok, bisa buktikan. Kalau kuliah di luar negeri dok, itu kalau cari orang Indonesia gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti boleh ganti yang kabel nggak? Biar nggak ini. Ya. Jadi kalau cari orang Indonesia gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Pulau Mas. Itu aja. Ya, cek. Insya Allah ini lebih stabil. Ya. Jangan diinjek. Oh ya, udah, mantap. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya saya kalau kuliah di UGM, terutama kalau di S1, kalau S2 sih enggak. Kalau S1 ngumpul di belakang, maka saya balik. Saya ngajarnya dari belakang, semuanya saya suruh balik, supaya yang paling belakang nanti depan. Persis kalau Anda umroh dan haji. Karena betul-betul hari ini, kenapa? Untung mintanya mendadak. Ini serius, saya dihubungi ini mendadak. Karena kalau kemarin-kemarin pasti saya tolak, karena harusnya hari ini saya sudah di Mekah. Saya harusnya bimbing umroh, qadarullah, yang saya bimbing dari Amerika dan Eropa itu anaknya dari sana, itu kena badai salju Pak, nggak bisa terbang, sehingga diundur, sehingga jatahnya saya jadi bisa ke sini. Makanya serius, ini saya ini. Tapi mohon maaf, saya harus pulang malam karena besok pagi saya harus uji tesis. Ini cuci gudang karena sudah last minute. Mohon maaf, kalau nggak saya luluskan semester ini, dia akan DO. Ya, S1 udah 8 tahun kan sudah terlalu ini. Sudah bawa anak 2, besok yang saya uji itu. Itu pun hamil. Jadi ya, anak ketiga, mau ketiga. Itu ketiga. Ya, dia udah mau 3. Jadi mau tidak mau pasti saya luluskan, cuman saya suruh revisi kalau ada kurang-kurangnya. Ya. Apalagi sekarang, itu bikin skripsi tinggal ChatGPT aja udah bisa, di masa luar biasa. Itu, halo? Nah, itu baru responsif. Ya, Masya Allah. Ya, Anda kalau umroh dan haji, kalau cari Indonesia gampang. Kalau kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Cari aja di pusat perbelanjaan, di Bin Daud, itu isinya orang itu semua. Karena ini ada hadiah umroh nanti, Masya Allah, dari ini. Tepuk tangan untuk yayasan ini, Masya Allah. Hampir semua, jarang loh, yayasan yang bikin hadiah umroh. Di 11 itu ada yayasan itu. Ya, nggak pernah loh ada yayasan itu. Saya nggak pernah. Maka luar biasa Anda itu dapat dari yayasan umroh ini. Dan inilah komitmen. Sejak saya dihubungi, saya langsung saya lock dan komitmen saya pakai. Saya punya integritas. Saya nggak mau isuk diri sore tempe. Komitmen saya jaga. Dan seandainya sore ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada yayasan Masjid Nurul. Dan itu harus saya jaga. Dan saya nggak pernah memanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Ya. Apalagi suruh jadi utusan khusus, nggak mau. Ya, saya belum siap masuk neraka. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Kelemahan kedua tadi, tidak khudurul qulub. Amal agama itu yang sulit bukan ngamalnya, tapi khusyuk dan khudu. Yaitu khusyuk itu aktivitas batin, khudu itu aktivitas lahir. Makanya sholat saja, 1, la sholata bi hadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan kan cepat sekali kan Pak, masalah luar biasa. Jangan sampai sholat ingat makanan. Kata Pak Adin betul-betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Blunting, waduh, dimakan kucing ini. Akhirnya cari suratnya kulhu, kata Allah hus, atau menahan 2 lubang ke depan atau ke belakang. Kencing, kentut, BAB, jangan ditahan. Makanya orang itu mohon maaf, kalau habis wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat. Kata Nabi, batalkan, memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal tidak batal, mau sholat wudhu, walaupun nggak batal, itu disunahkan dan itu berpahala.
Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang ajar nih wong yayasan ini. Aduh, kalau ngimami pasti lama nih, masya Allah. Apalagi satu kulhu aja, kulhu malah sabikis malah takal Baqarah apalagi udah sampai atahiyat, sayang banget. Sudah tahiyat akhir kok berasa kentut. Dijepit-jepit sampai merinding-merinding sampai berdiri bulu kuduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi, luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Apalagi yang gemuk-gemuk itu malah vibrasi. Karena bunyi kentut itu sangat tergantung pada daya jepit dan malah bahas kentut masalah. Satu, tidak hudrul qulub, dia tidak fokus. Halo? Fokus? Kalau daun itu warnanya apa? Tolong semuanya jawab. Kalau daun itu warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau pisang masih muda warnanya apa? Kalau kelapa masih muda warnanya apa? Traffic light itu merah, kuning sama apa? Jadi rumput warnanya apa? Daun warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya saya coba hentikan sebentar supaya Bapak mau berpikir sebentar aja. Ini saya yang jauh dari Ragunan ya. Sesekali ini diajak jalan-jalan ke Ragunan. Sejak kapan ada jerapah makan rumput itu sejak kapan? Sejak kapan? Jujur, jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Gini kok bisa jadi guru di sini tuh gimana dulu? Sejarahnya gimana ini? Kalau gurunya gini nanti muridnya gimana ini? Halo? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek kok makannya rumput? Anda menyiksa itu, kasihan itu. Jadi jerapah makanya bukti tidak fokus. Tangan kanan diangkat. Semuanya. Semuanya. Gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter aturan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Anda sedang tidak menggerakkan, tapi Allah sedang gerakkan tangan kita. Kenceng, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun, agak condong dikit, tegakkan, biar nggak Parkinson. Ayo Bu, kenceng, semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebihin lagi, lebihin lagi, kayak mau copot lagi, pegang dagu. Ya Allah, bodoh apa budak? Pegang dagu. Nah, masya Allah. Ya Allah. Dok, ini dagu apa jidat, Dok? Kenapa? Masya Allah. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Betul? Makanya sejak saya datang tadi di bandara belum turun diajak foto, diajak makan, saya pikir aman-aman. Terus ternyata pulang semua rumah makan Padang yang suka menipu karena ya Allah, rumah makan sederhana kok bayarnya mahal. Masya Allah, luar biasa. Iya. Rumah makan Bundo tetap bayar, masya Allah. Orang Padang kan memang hebat dalam ini, lebih hebat daripada orang Cina, itu lebih maju daripada orang Cina kalau dagang. Karena orang Cina itu di ruko, orang Padang kan di trotoar, jadi lebih maju. Bapak Ibu yang saya muliakan, masya Allah. Maka saya datang sini bukan dikasih suguhan, semuanya minta foto. Tadi saya hitungi lebih dari 1 jam. Padahal itu nggak masuk dalam kontrak sama sekali. Saya pikir ya selesai aja, ternyata yayasan sendiri, SD sendiri, TK sendiri, itu aja minta yang selfie sampai ada saya hamil, hubungannya apa? Hamil minta ini. Memang saya yang bertanggung jawab gimana? Mentang-mentang hamil terus minta foto selfie, ya, Masya Allah. Justru sudah hamil itu males ya buatannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio satu pun nggak ada yang minta foto. Keempat, pentingnya keteladanan Pak Bu.
Maka Bapak Ibu jadi guru ini ngajar sampai mulutnya berbuih, sampai berbusa, nggak ngaruh kepada anak didik kalau Bapak Ibu tidak menjadi uswah dan qudwah. Ternyata bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa omongan. Maka polanya di dalam pendidikan itu nanti kalau bicara parenting, Pak, Bu, nanti kapan lagi tapi difokus, jangan roundtable gini. Kalau perlu pakai seminar, kalau perlu berbayar, kalau perlu di tempat hotel apa di itu yang supaya warisnya. Nah, dan kalau perlu ya jangan yang lebih fokus, jangan waktu sisa seperti ini. Kalau perlu di Bali apa di Raja Ampat gitu, setuju nggak? Setuju nggak? Itu ya Bali kan udah, Raja Ampat habis itu di ini. Ya minimal Puncak atau Jogja gitu ya, setuju ya? Di Jogja, di Puncak, di itu semuanya. Terakhir nanti sambil umroh kita ada umroh khusus semuanya gitu. Tujuh ya potong gaji maksudnya ya. Pak Ismanya. Gimana kalau gathering gini tiap ulang tahun kita ada gathering nanti ada semi untuk bagaimana TOT, bagaimana kita membuat menjadi training guru untuk guru gitu, setuju nggak? Tapi ya jangan di waktu sisa gini dibawa ke Bali, setuju nggak? Ya, pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada ya sekaligus ya. Kalau umroh keberatan ya Masya Allah ya di pondok gitu aja, di asrama haji maksudnya gitu ya. Bapak Ibu biasa melihatkan itu. Yang keempat pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpin begini semuanya begini. Lumayan dokter itu dua kali langsung Masya Allah dok, langsung sadar loh. Bu, Pak, nanti ada yang sampai 8 kali loh, Masya Allah. Itu pun turun karena dipukul sebelahnya, dagu semuanya. Ya, yang keenam ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Maka ini apresiasi yang luar biasa, Pak, Bu. Saya dulu di yayasan namanya Al Islam di Solo. Al Islam itu masjid dikelilingi sekolah. Dan masjid itu adalah bagian bi'ah hasanah. Tempat mana lagi yang lebih bisa memperbaiki diri kecuali masjid? Maka sekolah, ciri sekolah yang baik kalau sekolah ada masjidnya. Dan ini masjid luar biasa. Maka tepuk tangan luar biasa. Karena lingkungan pendidikan itu ada 4. Hari ini orang mikir 3, 4. 1, keluarga. Kenapa? Karena kalau anak nakal yang bertanggung jawab nanti kepala sekolah, gurunya apa? Orang tuanya. Maka seharusnya nanti Pak Bu, komite itu harus dikumpulkan orang tua. Guru itu hanya bantu. Jadi kalau ada anak nakal sampai anak 14 tahun bunuh orang tuanya, bunuh kakeknya, bunuh bapaknya, kira-kira itu kesalahan gurunya apa kesalahan orang tuanya? Orang tua. Karena Allah sendiri nanti yang dimintai bersumma latus alunna yaumaidin. Nah, yang ditanya siapa itu? Orang tua. Maka gagal kita ini kalau tidak mendidik pada. Makanya saya juga punya yayasan pendidikan, Pak. Nah, cuman saya baru 27 tahun hanya yayasan pendidikan saya. Itu baru 24 kota itu. Dan baru 3.000 mahasiswa saya yang di Jogja. Jogja 3.000, tapi kalau keseluruhannya 15.000. Ya, dari mulai tadi sebutkan dari mulai batita bawah 3 tahun. Pokoknya asal sudah bisa jalan, sudah. Ada yang 13 bulan sudah sekolah di tempat saya. Bukan penitipan anak, bukan daycare, bukan. Sekolah. Sampai playgroup, TK, SD, SMA, perguruan tinggi, sampai orang mau mati. Karena saya punya senior school yang boleh daftar yang sudah pensiun. Tadinya di atas 60, sekarang di atas 55. Programnya cuma 6 bulan, tapi ternyata sekarang udah ada yang 3 tahun pun tidak mau keluar. Katanya yang wisuda biar Israel. Ya semuanya itu. Kenapa? Karena memang namanya husnul khotimah, Pak. Ada umur 80, bagi kursi roda, dan beberapa profesor. Ketuanya dokter. Nah, kepala dinas kesehatan itu Pak Wisnu itu di Jogja itu jadi ketua kelas, ketua OSIS malah. Karena ada 350 mahasiswanya di dalam 8 kelas. Dan kelasnya nggak beli kursi gini, Pak. Harus pakai sofa. Karena ada kalanya dia sambil tidur, sambil dengkur, biarin. Karena udah tua mau diapain. Ya, mana.
Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi halo. Jadi ternyata orang punya asas keterpengaruhan. Maka satu, pendidikan itu akan berhasil, satu dimulai dari rumah. Dan rata-rata wali murid itu tidak memfungsikan rumah sebagaimana fungsi rumah Islami, 9 fungsi rumah. Rumah nggak ada fungsi musolanya, nggak ada fungsi maskanahnya, al-maskurnya, tidak punya al-madrasah, tempat untuk di rumah hanya untuk, jangan-jangan di orang tua itu bukan rumah itu hanya tempat nginap. Kalau gitu itu hotel. Jangan-jangan tempat makan itu restoran, jangan sebut rumah. Karena rumah itu bukan tempat nginap, bukan tempat istirahat, itu hotel, itu halte kalau hanya untuk istirahat. Nanti tapi di forum orang tua. Nah, jangan-jangan rumah kita hanya seperti itu. Rumah harus jadi al-maskana, tempat untuk sakinah. Sakinah itu aman, tentram. Maka Pak, rumah yang sakinah itu dia merasa kerasan di rumah. Jadi kalau ada guru-guru di sini sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Iya, kalau dari sekolah kok selesai langsung pengen pulang terus, itu homesick. Itu namanya sakinah di rumahnya. Tapi kalau jelas pulang dari sini 3:30 sampai di rumah kok jam 12 malam terus, itu nggak jelas. Malah tenangnya di mana? Maka kopi paling enak harus kopi bikinan istri. Iya, harusnya seperti itu. Jangan mau ngopi aja harus keluar, mau ngopi keluar. Oh, tapi nggak bisa masak, go food. Ya, jadi sebelum suami pulang sudah go food, suami pulang tinggal manas. Oh, enak banget, enak, mau pakai jempol aja enak banget semuanya. Nah, bagaimana ini? Kenapa nanti? Ya, maka yang ketiga sekolah. Dan sekarang mohon maaf karena saya termasuk agak leading Pak di Jogja, Bias Bina Anak Soleh. Ini Anda Bapak Ibu browsing Yayasan Bina Anak Soleh Bias. Dan alhamdulillah itu yayasan menjamur sekolah Islam terpadu di Jogja ini. Dari mulai Pak Amin Rais kemudian bikin Budi Mulia. Saya juga masuk di situ. Waktu mendiri saya juga ikut, semuanya saya ikut. Al-Azhar, Al-Irsyad, segala macam Salsabila, itu semuanya bikin teladan, semuanya bikin. Saya senang. Karena mohon maaf, dulu di Jogja itu yang menguasai pendidikan sama rumah sakit itu sebelah situ itu. Ya, paham ya maksud saya? Ya sebelah mana tuh sebelah mana? Ya tahu saya situ. Tadi lewat saya soalnya aja. Itu rumah sakit pasti merajai pendidikan. Sekarang enggak. Alhamdulillah. Makanya kalau bisa ya ini jangan hanya di sini. Bikin di Bogor, bikin di Jogja sana. Ya, mana? Udah, insya Allah harus bikin, harus berkembang dan jangan hanya sampai SMP. Tuntas, kalau SMP selesai terus kemana? SMA-nya harus dilanjutkan. Kalau enggak ke SMA isinya tawuran, isinya bunuh kakeknya sama ini nanti. Kenapa? Karena inilah benteng. Yang ketiga, masyarakat sulit dikatakan. Mana sekarang mencari lingkungan sosial yang Islami? Ada jam belajar masyarakat itu ditulis mana, tapi mana ada orang yang belajar di jam itu? Isinya drakor, isinya itu semuanya. Nah, jadi yang berikutnya masjid. Jadi 4 inilah di dalam Islam. Halo? Tema kita bukan itu. Maka saya akan balik lagi. Kelemahan berikutnya tidak fokus, nyatanya tidak tahu mana dagu, mana jidat. Ada jerapah makanya hanya di sini di seluruh dunia. Halo? Kelemahan berikutnya biasanya sinergi, Pak. Yadullah ma'al jamaah. Allah ini akan membuat satu keberhasilan kalau kita bisa berjamaah, sinergis. Jamaah itu harus satu komando, jamaah itu harus ada ketaatan, jamaah itu harus ada loyalitas. Sebagaimana tadi, sehebat apapun orang harus ada komando, belum sampai Allah, lama banget itu kurang ajar, enggak, tetap harus kita tunggu. Dan itu kelemahan. Kelemahan kita itu kerjasama itu sulit. Kalau sama-sama kerja masih bisa. Coba kita uji dulu kebersamaan. Kalau ini aja nggak bisa, itu sudah susah. Sekarang kita uji, nanti tolong Pak Iwan, tolong Pak Adib, mohon maaf, nanti yang nggak kompak itu pensiun muda atau dimutasi aja. Nanti akan kelihatan. Coba kita uji dulu kebersamaan kita. Ini bangun bareng.
Karena satu aja, dan mohon maaf, nanti dalam teori trust, teori marketing itu, satu kejelekan itu, 99 baik, satu jelek, itu yang akan tersiar. Misalnya ada siswa di sini kok tawuran, padahal hanya satu orang itu aja tawuran di luar, tapi nanti yang ke bawah seluruh murid, oh kalau di sana nanti tawuran. Karena yang jelek itu nggak usah diceritakan, nanti dia akan cerita sendiri. Tapi kalau baik diberitakan hanya maksimal 10. Itu teori marketing. Halo? Coba kita uji kekompakan dulu. Kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti yang tolong Pak di meja mana yang nggak kompak, itu yang dipensiun. Ya, nanti harus pensiun dini. Ayo, semuanya kita uji 1. Nah, antara meja sini dengan sana aja sudah nggak kompak ini. Ini plok masalah. Ulang, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 4. 1, 2, 3. Tolong dicatat Pak, ada 5 meja yang potensial itu menghambat bagaimana ini akan hebat dan berkah, itu sulit diharapkan dari 5 meja itu. Ya, masih meja situ 1 ada, meja situ 2, di tengah itu kacau, kelihatannya muda tapi nggak kompak itu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau tepuk aja nggak kompak, apalagi antara Ridho sama Pramono Anung sama. Ya sekalian, Bapak Ibu, karena kekompakan tim begitu menjadi penting. Sekolah ini akan maju, yayasan maju kalau semuanya sinergi, ada kekompakan. Karena sinergi bukan 1 tambah 1 jadi 2, enggak. Kalau Anda 1 tambah 1 dalam sinergi jadi 4, jadi 5, jadi ini. Karena hitungannya bukan kekuatan itu akan tumbuh. Makanya teori kebersamaan itu, kalau orang punya gaji 1 juta sendirian kok kurang, punya gaji 1,5 juta berdua bisa nabung. Itu karena teori berkah. Ini akan saya masuk. Padahal 1 juta sendirian kurang loh. Begitu punya gaji 1,5 juta nikah bisa nabung. Harusnya kan 1,5 juta lebih kurang lagi kan? Enggak. Karena Allah teori. Apa itu berkah? Ini akan saya mulai poin pertama. Sebagaimana tema. Halo? Masih fokus? Masih fokus? Kalau peci saya warna apa? Nah, kalau celana saya warna apa? Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Ini kok yang jawab cuma 5 orang itu masih hidup enggak ini? Semuanya jawab, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warna apa? Mendung yang gelap warna apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Pak, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini. Bapak aja yang melanjutkan Pak, yang dari yayasan. Lah ini ternyata orang yayasan ini dan semuanya orang guru-gurunya ini. Saya ini hitung-hitung 36 negara pernah saya singgahi, 4 benua pernah saya datangi. Masya Allah. Hanya di Pulau Mas ada kelelawar tidurnya waktu malam. Nah, hanya di sini loh. Setahu saya hanya di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Di sini memang kelelawar tidurnya waktu apa? Masya Allah. Oh ya, itu begadang ya. Masya Allah. Masya Allah. Atau mungkin kelelawarnya, mungkin kelelawarnya buta warna, jadi nggak ngerti siang malam. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, karena orang itu punya asas keterpengaruhan. Saya ini bisa mengkondisikan tempat ini 20 pertanyaan, mayoritas pertanyaan itu dijawab, mayoritas salah dan tidak disadari. Kalau nggak saya hentikan. Kenapa saya hentikan? Untuk membangun kesadaran bahwa orang itu sering punya asas keterpengaruhan. Maka 4 tadi yang punya pengaruh.
Makanya anak itu kena narkoba, itu pengaruh gurunya, orang tuanya apa temannya? Teman. Maka pertemanan itu menjadi circle yang nanti akan menentukan selamat tidaknya manusia. Maka kata Nabi, orang selamat dan tidak kamu jangan tanya. Agama seseorang nggak usah kamu tanya, lihat saja siapa yang berteman dengan dia. Karena teman itu punya pengaruh. Makanya membuat suasana itu penting, suasana pertemanan. Maka Masya Allah ini menjadi circle surgawi, Pak. Kenapa? Ini penting, Pak. Karena nanti kalau kita semuanya ini, mohon maaf, kalau Anda kurang gaji Anda di sini, jangan Anda protes karena ini bagian dari surgawi yang akan kita bangun. Nanti kalau kita ada satu masuk surga, padahal kita biasa ngajar di sini, tapi kok nggak ada nyangkut di neraka, Allah perintahkan. Ya Allah, mana teman yang biasa ngajar bareng, biasa sholat bareng, biasa puasa bareng, biasa di masjid bareng, kok nggak ada di surga? Kamu cari di neraka, barangkali dia nyangkut di neraka. Betul, ternyata ada. Kalau gitu, ambil dia, masukkan ke surga. Selama dia masih ada iman, walau satu darah. Karena dia pernah bersama dalam ketaatan. Salah satunya adalah di Yayasan Pulau Mas ini. Di Masjid Pulau Mas ini adalah Yayasan Surga. Dan hadisnya jelas, bersama dalam ketaatan. Hadisnya itu bersama dalam dakwah, bersama dalam ngajar, bersama dalam sholat, bersama dalam puasa. Bukan bersama dalam goes, enggak. Bukan bersama dalam kuliner, enggak. Bersama, dibaca hadisnya sahih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Tanya Ustaz, betul Ustaz? NU Muhammadiyah sepakat itu. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Terutama Lebaran, itu beda. Mudah-mudahan bedanya 4 hari, jadi liburnya panjang. Kalau karena NU itu ru'yah, kalau Muhammadiyah hisab. Kalau di Jogja malah ada satu lagi 3, itu telepon Tuhan. Nah, jadi kapan lebarannya itu telepon Tuhan itu ada. Itu jamaah aulia itu di tetangganya gunung itu mana yang tadi gunung itu tadi mana kepala sekolah tadi? Ya, itu tanggone itu jamaahnya itu. Masya Allah biasa. Pak kepala sekolah SD tadi dari gunung itu. Halo. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka hidup ini yang dicari berkah. Kenapa kok tema kita menjadi berkah? Rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Gaji berapa miliar nggak ada artinya kalau tidak mendapat berkah. Anda boleh gaji Anda naik jadi 30 juta sebulan, cukuplah 30 juta sebulan cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, lula lolo, tulalit, uduain, oon, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu, oon, cantik-cantik tapi oon. Padahal masih muda, guru SD padahal. Ya, dapat roti padahal dapat cake, udah diundang ke depan tetap nggak tahu mana dagu mana jidat. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarga tenang, aman, damai. Pilih mana? Yuk, pilih yang 50 juta. Meskipun cuma 50 juta, tapi kan tenang, damai, sakinah. Daripada 30 juta tapi tidak tenang. Loh, 30 juta banyak loh, tapi nggak tenang, nggak berkah. Apa itu berkah? Berkah ada 4. Maka selamanya Anda bukan berkah kalau 4 ini nggak ada pada diri Anda. Rumah kita diberkahi atau tidak dilihat pada 4 ini. Keluarga kita diberkahi apa enggak tergantung 4. Diri kita berkah apa enggak hidup kita 4 ini. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka selamanya Anda tidak akan diberkahi kalau Anda lepas hubungan Anda dengan Allah. Maka saya bila-bilain, ini nama yayasannya aja yayasan masjid. Maka langsung saya bilain karena ini penuh berkah. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kenapa orang ketemu sama orang, doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. Orang ada nikah, barokalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fikar. Ya Allah berkah pernikahan. Orang mau masuk rumah minta berkah, Robbi angjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin.
Orang mau makan, makan yang dimakan nasi, tapi kalau mau makan yang disebut bukan petani. Petani terima kasih, nuwun, petani, matur nuwun, enggak. Gimana doa mau makan? Ini guru SMP tadi. Allahumma ini, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pintar. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Pintar. Kalau mau belajar, buku disiapkan terus bismika Allahumma. Kalau ada pengawas datang, kelihatan dari jauh, gimana doanya? Summum bukmun. Ya, aduh, pulak balik semuanya ini paham apa enggak ngerti? Enggak tahu dagu, jidat, doa makan tuh ke toilet, toilet untuk makan. Kenapa? Karena, halo, sepohon kayu daunnya lebat bu, serta walaupun 1000 walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Ya Allah, Pak, menyenangkan orang lain itu berpahala. Saya datang tak bela-belain, menurut random harusnya saya sudah selesai loh ini random ini saya. Dan sekali lagi apalagi foto-foto itu jelas nggak ada kontraknya Bu sama sekali. Nggak ada, sampai saya baca ulang kok WA-nya kemarin itu kemana, nggak ada sesi foto-foto yang di sini foto sana foto, nggak ada. Apalagi ke kolam renang segala itu nggak ada. Nggak ada, perjanjiannya nggak ada sampai ke situ. Masya Allah. Mbok tolong ya berempati, nyenangkan saya. Bapak diajak nyanyi aja kok, walaupun nggak hafal, Mbok ikut mangap-mangap gitu loh Pak. Hanya nyenangkan saya Pak. Nyenangkan saya nggak Pak. Ulang sekali lagi, walaupun 1000 apa walaupun 1000 rambut kalau tak sembahyang apa nah gitu, Masya Allah. Suaranya juga bagus gitu kok, lebih bagus daripada suaranya Limbat. Iya Pak, Dok, saya itu sering loh Dok, itu sering saya make up bareng sama Limbat tuh. Saya tanya, apa kabar? Masya Allah. Itu. Kenapa Bapak Ibu saya suruh ini? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sedang membangun komitmen pribadi. Nasihati dirinya sendiri, berdakwah untuk diri sendiri. Hidupmu berapa tahun, gajimu berapa miliar, karirmu sebat apapun, nggak ada artinya kalau Anda tinggalkan hubungan dengan Allah. Karena hilang berkahnya. Gajimu berapa miliar kalau sampai nggak sholat. Makanya saya senang sekali sekolah ada, masjid itu membawa keberkahan. Berkahan pada anaknya, berkah pada orang tuanya. Nanti kalau orang tuanya datang sini sudah pas sekolah di sini. Karena satu sudah pasti didoakan tiap hari. Belum tentu kalau itu didoakan orang tua itu kalau di sekolah di sebelah sana. Dua, amalan sunnah kadang-kadang lebih banyak, bahkan bacaan-bacaan Qur'annya berapa banyak sekarang ini, bacaan Qur'an anaknya jauh lebih bagus daripada ibunya, betul nggak? Oh, anaknya bisa 2 juz, ibunya berapa juz Bu? 3, juz apa aja Bu? Juz jeruk, juz apokap. Maka luar biasa. Dan betul, murid-murid dari sini insya Allah bacaannya lebih bagus, amalan-amalan, mohon maaf, bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya jauh lebih baik daripada di keluarganya. Belum lagi sholat, ini Masya Allah, sholat berjamaahnya luar biasa, itu investasi surgawi yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka berkah sifatnya ilahiyah. Maka selamanya
Anda syukuri, ini temanya syukur. Anda di sini ini bukan karena apa? Karena itu jadi circle surgawi. Anda gaji mungkin lebih besar kalau di yayasan lain, tetapi belum tentu itu menjadi circle surgawi kita. Karena itu wasilah tujana, itu wasilah untuk surgawi bagi kita. Serius Pak, Bu, Bapak, Ibu, nanti kebersamaan dalam ketaatan, dalam dakwah, nanti dibaca ulang hadisnya itu. Untuk kita syukuri. 2, berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Apa wujudnya? Ketenangan di dalam keluarga, itu berkah. Istri yang menyenangkan suami itu berkah, suami yang menyenangkan istri itu berkah. Anak yang taat kepada orang tuanya itu berkah. Hari ini anak lebih mendahulukan panggilan handphone apa orang tuanya? Handphone. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Maka tolong sadarkan, anak-anak yang ada di sini, guru-guru SD, SMP, pahami, anak TK. Kamu dulu dilahirkan ya nak, dalam wahnan ala wahnin, sampai disebut detailnya. Orang hamil itu susah payah, 9 bulan 10 hari, disebut dalam surat Luqman ayat 14. Susah bertambah payah, capek-capek. Kamu dilahirkan, bukan di-download. Dengerin kamu. Kamu dulu lahir itu bukan karena browsing. Denger nggak? Bukan karena download. Maka kalau kamu mendahulukan panggilan handphone, nanti kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada HP, karena kamu mendahulukan HP, kamu lebih taat pada HP, memelihara HP, kamu lahirnya dari HP. HP itu hamil terus keluar kamu. Maka wajahmu kayak kipet. Makanya namamu harusnya itu Samsung, Nokia sama Oppo. Penting Bu, kenapa? Karena pengaruh handphone itu pada anak-anak. Kira-kira Pak, Bu, semuanya, sampai anak bisa membunuh sekarang, karena sekarang teori parenting, nanti di, paketnya nggak sampai sana, sedikit ya. Sekarang itu mendidik, itu tidak berdasarkan pada teori umur. Karena teori pendidikan dulu, anak SD itu pendidikannya begini, SMP begini, SMA begini. Sekarang enggak. Karena SD sekarang itu sudah sama dengan SMA tahun dulu. SD sekarang sudah bisa berias enggak? SD sekarang ini sudah bisa bersolek? Ada enggak anak SMP yang sudah ada pemerkosaan? Mohon maaf, adakah anak SMP yang suka pada kejahatan? Judi online itu SD ada enggak? Pada zaman, terus terang, Bapak zaman dulu, SD ada enggak orang judi itu? Sampai orang bunuh orang tua itu pernah terjadi. Zaman kita masih, mohon maaf, yang ini lah, yang sepuh-sepuh yang ini, kalau itu kan milenial, ini yang kolonial ini maksudnya. Yang ini man. Pernah dengar Pak, zaman dulu bukan, memang tidak ada berita dan memang tidak terjadi. Sampai anak kok bisa bunuh anak kok sampai SMP bullying itu Masya Allah. Ini Pak, saya ini ke Jepang besok itu bicara mengenai itu. Sudah 4 kali saya bicara. Karena Jepang itu 1 pertumbuhannya negatif, 2 banyaknya bunuh diri. Dikira bunuh diri karena orang tua. Karena orang tua itu memang sana itu bosen hidup. Karena udah 100 tahun, 90 tahun udah nggak punya WA group, tinggal 2 orang. Oh 2 akun kok 2, berarti japri. Reuni udah nggak punya teman, diajak reuni nggak jawab, ternyata wis billahi taufik walhidayah. Makanya banyak bunuh diri, tapi itu kalah dengan stres kerja. Stres tinggi. Itu pun dikalahkan dengan asmara. Itu pun dikalahkan dengan sekarang bullying. Aneh kan? Negara yang dia sopan hormat tapi bullying sangat tinggi. Lebih dari 30.000 orang bunuh diri di Jepang itu setiap tahunnya. Pertumbuhannya negatif. Jadi 100 tahun lagi Pulau Mas Patut ini pindah aja ke Tokyo, jauh lebih bagus kotanya di sana. Di Tokushima, di Fukuoka itu bagus-bagus. Osaka juga oke-oke. Bagus seban. Daripada di sini, Masya Allah, lebih ke sana. Ya mudah-mudahan 100 tahun udah kosong, jadi kita pindah sana. Karena bunuh diri. Bullying. Dan orang Jepang itu anak sekolah nggak siap untuk berbeda, nggak punya Bhinneka Tunggal Ika. Jangankan kok cuman sepatu, jangankan kok sampai tas, sampai pada seragam. Mohon maaf, potongan rambut saja harus sama. Kalau enggak dibully dan ujung-ujungnya bunuh diri.
Saya saksikan langsung, Pak, yang 3 bulan yang lalu ketika saya ke 5 kota, besok ke 10 kota. Bicara khusus dari berbagai agama. Bukan hanya ada pendeta, pastor, segala macam, undangan negara memang. Itu sampai ada yang bunuh diri gara-gara apa? Kalau itu anak SMP. Anak SMP itu ibunya meninggal. Bapaknya kawin lagi dengan orang Jepang tapi dari Inggris. Dari Inggris. Dia lupa budaya Jepang karena seragamnya semuanya dikasih bordir supaya agak beda dengan yang lain. Habis olahraga dicari nggak ketemu, ternyata ada dikerek di tiang bendera. Dipermalukan, pulang bunuh diri. Penyebab utamanya itu, triggernya itu. Mungkin ada penyebab lain, trigger itu. Bayangkan, ternyata di tengah seperti kemodernitas orang tidak siap untuk itu. Bayangkan, ini kalau di Jepang, ini banyak guru-guru yang udah bunuh diri. Misal, itu kerudungnya sama tapi brosnya beda, itu langsung bunuh diri itu mana? Itu bros sama tapi itu ciputnya ada yang lurus, ada yang miring. Itu paling bunuh diri itu semuanya. Ternyata luar biasa. Bapak biasa muliakan. Dan yang lebih parah sebetulnya di rongga dadanya. Yang tidak ada di Jepang, yang hanya ada di Indonesia, utamanya di Yayasan Masjid Bulu Mas ini ada, yaitu rongga dada. Ternyata dia tidak punya akidah, Pak. Tidak ada iman yang benar. Menurut mereka, orang mati itu ke nirwana. Jadi nggak ada orang mati kok ke neraka. Enggak. Sampai bikin fokus group discussion. Itu ada mahasiswa, ada anak-anak SMA, SMP. Fokus group discussion, saya ajak ini, kenapa kamu kok yakini bunuh diri itu ke surga? Itu. Siapa tahu sana ada di neraka, saya terangkan tentang ruh, yang saya terangkan ke Deddy Corbuzier semua saya terangkan. Supaya dia mualaf. Saya 4 tahun dekati Deddy Corbuzier itu. Pak, itu saya dekati saya karena punya acara hitam putih 4 tahun. Begitu mau syahadat itu, syahadat, sudah disiapkan di TV, skenario siap, ternyata dilarang KPI. Nggak boleh syahadat itu disiarkan di TV. Padahal saya sudah di studio nunggu sampai ini semuanya sudah siap, nggak datang-datang. Ternyata ada larangan KPI, nggak boleh karena dia dari agama lain. Kalau tadinya nggak beragama boleh. Nah, maka nggak boleh, yaitu ini. Akhirnya dia sarankan lari ke Jogja, ketemu es teh, dah gitu semuanya. Nggak apa-apa, yang penting saya nothing tulus. Nah, silakan. Pokoknya dia mau masuk Islam. Apa katanya? Lah kok jawabannya sederhana. Kenapa kamu sampai begitu apa itu? Nyatanya yang mati nggak balik. Kalau dia neraka, mestinya dia balik. Itu gimana? Sederhana kan? Ternyata mereka tidak mengenal neraka. Di Sinto dan yang lain orang itu bahkan ada sinkretisme di mana dia paling nanti balik ruh itu akan nempel kemana, tapi tidak mengenal neraka. Maka orang mudah untuk bunuh diri daripada susah di dunia, surga sudah menunggu kita. Persis doktrin bagi teroris yang kadang-kadang pengen jihad itu, karena surga bidadari menunggu kita daripada susah sini sudah ngebom bunuh diri segala macam. Halo. Ini kalau membahas itu nanti di pas parenting, pas yang di Bali ya, itu semuanya itu penting. Iya, ini harus dipahami dan mendidik kita tidak dengan anak itu. Bu, sekarang pada zaman Gen Z ini sudah pada zaman sekarang ini tentang bullying, tentang curhat, tentang itu jangan disamakan dengan metode dulu. Maka metode pembelajarannya harus berbeda karena objeknya berubah. Dulu anak SD harus gini, SMP begini, SMA begini, SD itu harus kayak raja, SMP itu kayak di penjara, SMA itu kayak sahabat. Enggak, itu nanti zamannya harus dibedakan. Sekarang sudah zaman generasi ini, semuanya sudah ada di handphone, semua ada di rumah, segala macam. Halo? Apalagi larangan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pulang malam, pulangnya pagi mana. Yang di Jati Asih 7 orang mengambang meninggal itu jam 3 malam kumpul 62 orang, 23 bawa senjata tajam. Kira-kira satu itu mau tahajud apa mau apa? Kira-kira apa mau tablik akbar? 3 kira-kira itu pamit orang tuanya enggak?
Ada yang dipamiti, mohon doa restunya, saya mau tawuran, mudah-mudahan bisa bacok 8 orang ya Allah. Terus dia sholat sunnah 2 rakaat dulu, masya Allah, ya Allah jadikan bacaan itu. Orang mau pacaran, mau itu, mau memperkosa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti. Maka masjid berkah. Yang ketiga, berkah sifatnya ilahiyah, maka jangan lepaskan hubungan kita dengan Allah. Ini yang pertama kali Anda ditanamkan dalam pendidikan. Kenali Allah, akidah ini penting. 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anaknya, suami menyenangkan istri itu berkah. Karena banyak suami lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Dengan istri orang chatting 3 jam, dengan istri dia asal jawab, dari mana Mas? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan? Sudah, nggak makan mati. Ada nggak suami seperti itu? Ada nggak? Oh, berarti ya suamimu sendiri kok ada. Dan berapa banyak istri yang pintar menyenangkan suami orang dari terus terang. Istri kalau mau datang ke resepsi kondangan dandan 3 jam, betul nggak? Kerudung 12 meter putus sana putus naikkan lagi turunkan, kumpulkan di tengah. Jadi kalau jalan kayak bawa sampah, masya Allah ada. Itu namanya gaya turban. Bahkan kalau kita di lingkungan lain, Bu Tina, itu nggak seperti ini kurang modis. Itu kurang trendy. Itu ciputnya harusnya miring separuh. Wah. Jadi kena mata satu kayak bajak laut. Itu baru. Tapi di rumah suami datang, ya Allah, daster seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai. Kadang daster 1 penitinya 8, masya Allah. Belahnya diketek sampai ujung, masya Allah. Kesini bau Bulgari, Bilkadin, Lacoste, Josefita, Istiloder. Di rumah coba bau balsem, BBO, minyak gosok, minyak telur, masya Allah. Kerudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih. Kuyuk, salon pas, ya Allah. Ini tertawa pasti ngalami ini semuanya di bawah ini. Karena tadi ya foto bareng ada yang bau ini balsem juga ini. Di sebelah kiri saya itu persis baunya balsem. Iya, yang di sana Bu, Ibu enggak. Ibu Remason. Ya, enggak Bu. Nanti bullying enggak. Wangi tadi. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi keberkahan, kematian yang husnul khotimah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu berkah. Bapak Ibu, anak yang soleh solikah itu berkah. Suami menyenangkan istri berkah. Ketiga, berkah tidak bisa diukur. Jadi unmeasurable, tidak bisa dapat berkah 5 ton, 2 ton, 3 kilo, enggak bisa. Dan inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Maka fungsi sekolah adalah memupuk orang untuk memotri lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ulang tahun ini ke-45, malah tahun ke-46 guru-guru ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kesejahteraan guru-guru karyawan di sini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Oh, giliran ini amin yang tadi ya. Kinerjanya harus lebih baik. Yang ini cuma amin separuh yang begitu kinerja cuma sedikit saja. Semuanya menjadi latar kabuna atau bakanan tebak. Kalian harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata nyukit on the block, step by step OBB, step by step OBB. Maka kebaik ke depan lebih baik, lebih baik. Inilah target. Untuk itu gimana? Nanti saya ajari Pak untuk membuat perubahan. Ada 6 isu perubahan. Nah nanti diajar di Bali, yang di Bali itu ya. Di Bali. Serius, tapi serius Pak. Untuk bikin fokus berpikiran, 1, mengapa berubah? Semua harus tahu. Per bidang dikumpulkan, guru SD, guru SMP, administrasi kumpulkan. Mengapa harus berubah? Berubahnya dari mana? Kapan mau berubah? Siapa saja yang berubah? Apa saja yang perlu dirubah? Bagaimana cara berubah? Bikin komitmen bareng. Sehingga nanti ini menjadi berangkat bareng. Nanti dipandu bersama supaya nanti membuat satu perubahan. Hidup ini harus ada perubahan. Islam ini adalah jalan, thoriqoh jalan, suluk jalan. Syariat artinya jalan. Orang di jalan itu harus berubah, bergerak. Kalau di jalan diem terus itu bukan jalan, itu parkiran. Maka orang Islam, karena ini yayasan Islam, harus bergerak terus.
pengawas yang baik bagaimana, pembina yang baik bagaimana, yayasan yang baik bagaimana, terus berubah karena zaman ini berubah. Zaman dulu cukup seperti itu, sekarang enggak, harus lebih terus. Maka semua orang. Tapi ini tidak bisa dilakukan kalau Anda tidak punya sense of belonging. Harus ada loyalitas, harus ada kerjasama, harus ada sinergi, harus ada teamwork. Maka nanti ada semi outbound. Ya, semi outbound itu supaya outdoor sama indoornya itu sinergi. Jangan sini diajari ke pramuka bayar mahal aja, terus di sini indoorsnya nggak jelas itu. Ini hanya untuk siram-siraman air untuk, tapi nggak jelas tentang bagaimana nanti sinergi. Karena majunya ini tidak tergantung oleh kepala sekolah, tidak oleh guru, tidak semuanya ini satu sinergi. Semuanya beres, hanya satu keamanannya nggak beres, kita aja udah jadi masalah. Satpamnya oke, semuanya oke, tapi kepala sekolahnya oke, tapi gurunya nggak baik, administrasinya baik, maka ini sinergi semuanya. Nah, itu diperlukan teamwork. Itu nggak bisa sore ini, itu nggak masuk dalam kontrak yang sampai ini. Itu yang di Raja Ampat ya, Raja Ampat itu semuanya di Raja Ampat atau di semuanya. Baik, jadi inilah ziyadatul khair. Karena kalau itu tidak bertambah untuk akhirat, maka itu bukan berkah, tapi namanya istidraj. Apa itu istidraj? Hanya sukses duniawi. Maka hati-hati kalau bapak karirnya bagus, gajinya naik, tapi keluarganya berantakan, sholatnya ditinggalkan, zakat infak sedekah nggak jelas, dulu sering ke masjid, begitu kaya raya mah jarang ke masjid, itu sedang dapat istidraj. Itu bukan berkah. Dulu jadi guru oke, begitu jadi anggota dewan malah hilang sholatnya, hilang kerudungnya, hilang semuanya. Itu bukan keberkahan. Itu apa itu istidraj? Itu bahasa Indonesianya dilulu, bahasa Jawanya dilulu, diujo, disungkun. Apa bahasa Indonesianya? Diujo, diuja, apa ya? Apa? Bahasa Indonesianya apa? Diteruskan tapi untuk dijatuhkan, apa namanya? Itu jebakan Batman, maksudnya gitu. Kelihatannya diangkat tapi mau, orang itu kalau jatuh dari 2 anak tangga nggak masalah. Tapi kalau di atas genteng baru, atau kita coba sesekali ya, naik ke atas genteng kita turun, kita jatuh. Orang itu kalau brigadir, tamtama, bintama dicopot nggak apa. Tapi kalau udah irjen, irisan jengkol sambal balado, irjen sambal balado misalnya gitu, beritanya 4 tahun Pak, 4 tahun beritanya. Sampai sekarang nggak jelas di mana. Itu kenapa? Karena sudah tingkat irjen. Demikian juga kita. Jangan sampai Allah mengingatkan kita surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukira fi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau kamu sudah lupa pada Allah, kadang-kadang Allah itu ngasih semuanya. Kekayaannya bagus, karirnya bagus, anaknya semuanya jadi orang. Nggak ada yang jadi monyet. Semuanya jadi orang semuanya. Maka hati-hati. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik. Sebetulnya saya ingin bicara karena inilah langkah jalan surgawi kita adalah lembaga ini. Dulu Kaisar Hirohito itu kalau mau meninggal nazak. Begitu up itu hanya 3 yang ditanyakan. Kenapa Jepang leading sampai ini? Pertama, berapa jumlah guru? Makanya kalau negara ingin maju, yang pertama dinaikkan gajinya guru-guru. Iya. Seneng kali. Guru dan dosen, ya dosen tambah ya. Ya, saya udah mau pensiun udah nggak apa-apa ya. Nggak naik nggak apa-apa gitu. Karena jauh lebih susah jadi guru daripada dosen. Serius, saya ngajar S2 itu jauh lebih enak ngajar di pasca sarjana daripada ngajari anak-anak SD itu. Masya Allah anak sekarang susah banget. Harusnya gajinya 5 kali lipat itu. Harusnya. Tapi dulu kuliahnya juga sebentar. Saya kan susah banget. Ya. 2, berapa jumlah dokter kesehatan. Yang ketiga, berapa ahli adat yaitu hukum. Dan di Indonesia 3-tiganya memprihatinkan. Hukum di Indonesia ini Masya Allah. Mana ada korupsi, mana ada timah itu Masya Allah 300 triliun disandra sama Dewi. Gitu ya.
Ibu kok tertawanya agak gimana gitu ya itu. Tanya di situ semuanya. Belum lagi satu orang bawa nikel itu 1,4 triliun. Satu orang 1,4 triliun. Itu kalau dibagikan sini, guru-guru ini Masya Allah luar biasa. Seragamnya ganti tiap sehari ganti 5 kali itu. Masya Allah luar biasa. Sejak dulu seragamnya cuma itu aja. Masya Allah luar biasa. Baik, bagaimana? Makanya demikian juga Clinton di Arkansas mengantarkan jadi wali kota sukses, kemudian bisa jadi presiden karena satu faktor pendidikan, 2 kesehatan. Karena hukum cukup mapan di sana. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka syukuri bahwa Allah telah pilih kita untuk ada di circle ini. Ini adalah circle surgawi. Dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah mengatakan wajtabakum, Allah telah pilih kamu. Dan pilihan Allah untuk ada di sini tidak berdasarkan kekayaan. Nyatanya yang duduk di sini tidak semuanya orang miliarder. Bahkan tidak tergantung kepandaian. Banyak orang yang lebih pandai dari kita, tapi belum tentu bisa dipilih Allah untuk jadi guru di sini. Bahkan tidak tergantung oleh kecantikan dan ketampanan. Bayangkan kalau untuk membentuk circle masuk sini tergantung kecantikan, yang bisa jadi guru sini hanya 1, 2, 3, hanya 4. Ini tertawa itu nggak masuk, kamu juga nggak masuk. Nah, tapi Allah pilih berdasarkan karena ini hidayah. Allah pilih kita untuk di sini. Ini menjadi jalan jihad kita, jalan surgawi kita. Udah, ini sudah 2 jam nih saya bicara, ini udah mau maghrib nih. Saya harus ke kereta Bu, mohon maaf, Gambir itu macetnya luar biasa. Udah sampai sini, mungkin sini ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Sini ada? Tidak ada, baik. Nah, sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti kita lanjut ya Bu. Sebenarnya saya akan bicara 15 poin tadi, tapi baru dapat 2. Yang lain-lain bisa tentang kerja ini semuanya jadi ibadah. Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari tempat ini, tapi bisa masuk neraka sedalam-dalamnya juga karena profesi ini. Makanya nanti bagaimana kerja ibadah, nanti yang di mana tadi? Ya itu dah, ya gimana? Ya. Dan bagaimana membangun teamwork, apalagi bicara tentang integritas, bagaimana satu saling kepercayaan, jangan ada khianat di antara kita, supaya yang kita bawa nanti semuanya jadi halal. Ya, ini kalau semuanya tidak ada ridho, satu makanan tidak halal, Anda telah memasukkan api neraka dalam tubuh keluarga. Makanya kalau bisa ini semua yang kita bawa halal. Misalnya potongan zakat, sudah ada belum? Ada. Gaji itu sudah dipotong belum? Mulaikah? Ada. Supaya yang dibawa pulang itu sudah dipotong zakat, sehingga bersih. Apalagi korupsi, kolusi segala macam. Sekaya apapun Anda, kalau itu hasil yang tidak halal, tidak berkah, dan nanti membawa ketidaktenangan, tidak nyaman. Baik, saya rasa itu saja sudah cukup. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 4 kali, saya masuk luar biasa. Sampai ketemu nanti, saya full di Indosiar untuk sahur. Jelang buka saya di iNews, kemudian di Trans 7, kemudian di MNC. Enggak usah dihitung, itu rezeki saya. Malah ngitung rezeki saya. Baik, kurang lebih ya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf ya, nggak ada foto-foto lagi, saya mau langsung pamit di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sangat luar biasa Bapak dan Ibu, tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita, sekaligus menyampaikan berbagai macam metode cara pengajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan sore ini ada manfaatnya untuk kita semua. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa kepada Bapak Abdul Syahid. Dipersilahkan. Mana Pak Abdul Syahid? Pak Abdul Syahid. Sempre anak
Enggak udahlah. Rekod, rekod. Itu apa ini? Udah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita akhiri tasyakuran pada siang hari ini dengan bermunajat kepada Allah. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah an taqdiya hajatina fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya mughisu aghis ya mughisu aghisna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wijayanto. Kami doakan selamat jalan menuju Jogja. Semoga selamat sampai tujuan. Silakan boleh. Kita dengan berdasarkan yang dibawa oleh Bapak Ustadz Abdul Sakit berakhirlah seluruh rangkaian acara Milad Yayasan Masjid Masyarakat. Akhir kata, saya Ibu Dia Muslihat Dan saya Bapak Fatullah. bersama tim panitia yang bertugas kami undur diri. Salam sehat, semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, rupanya kita nanti untuk bertahan sejenak karena di belakang ini di kelas 1A dan 1B ada makanan yang nantinya akan kita santap bersama-sama. Bagaimana Butika? Butika? Ada sih. Itu